80 dikalikan dengan 15.000. Nah, berarti keuntungan yang bakal kita dapatkan yaitu sebanyak 1,2 juta rupiah, teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, pastinya Auto Sultan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Saya harapkan dan saya doakan kalian tuh dalam keadaan yang baik-baik saja dan pastinya selalu profit ya. Amin. Nah, seperti biasa, pastinya gue bakal buat video itu tentang bagaimana cara kita mendapatkan uang di internet menggunakan platform cryptocurrency teman-teman ya, baik itu yang dari gratisan ataupun yang berbayar seperti investasi dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kita mulai ngebahas semua itu teman-teman ya, saya harapkan bagi kamu nih yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Auto Sultan teman-teman. Dan bagi kalian yang mau ikutan giveaway, silahkan aja cek di deskripsi tentang bagaimana cara dan syarat mengikuti giveaway-nya ya. Nah oke, jadi apa yang mau gue bahas pada kesempatan kali ini teman-teman ya? Pada kesempatan kali ini gue bakal membawakan 4 project sekaligus teman-teman ya, dimana keempat project tersebut memiliki fitur staking. Nah, fitur staking ini cocok banget nih buat kalian yang mungkin belum paham tentang dunia trading, atau kalian tuh takut ya untuk melakukan trading, seperti takut loss dan sebagainya teman-teman. Nah, selain itu juga keuntungan dari staking itu nggak nguras banyak fokus ya, dan tentunya nggak nguras banyak waktu kalian juga. Jadi kalau misalkan kalian staking tuh, itu gampang banget teman-teman ya. Kalian bisa simpan saja balance kalian ke platformnya. Setelah itu ya udah teman-teman ya, kalian tinggalkan saja, kalian diamkan saja, itu udah auto profit. Jadi kalian bisa tinggalkan untuk melakukan aktivitas kalian seperti kerja, pacaran, cari istri kedua mungkin. Bercanda ya teman-teman ya. Istilahnya kalian bisa bahkan kalau misalkan kalian mau tiduran sekalipun, kalian tuh nggak masalah teman-teman ya. Kalian bakal tetap cuan dari hasil staking tersebut. Nah, langsung aja kita bakal bahas staking di platform-platformnya teman-teman. Nah oke, jadi langsung aja teman-teman ya kita bahas. Pertama yang mau gue bahas yaitu adalah dari Trust Wallet teman-teman ya. Trust Wallet ini adalah sebuah wallet teman-teman ya, bukan cuma wallet doang, tapi itu juga ada exchange dan ada fitur stakingnya juga teman-teman di situ. Nah, kalau misalkan kalian para pemain airdrop hunters nih ataupun para pencari airdrop, pastinya kalian udah nggak asing banget ya tentang Trust Wallet ini, karena gue juga udah ngebahasnya di channel gue teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ada kejadian viral banget di beberapa bulan lalu karena si Trust Wallet ini itu mengadakan sebuah airdrop teman-teman ya. Kita menyelesaikan tugas dan kita bisa mendapatkan hadiah berupa token TWT. Namun teman-teman ya, kalau misalkan airdrop itu hasilnya jutaan bahkan puluhan juta rupiah, itu udah biasa aja teman-teman ya, karena memang terbukti airdrop itu memberikan profit, termasuk gua juga menikmati profitnya teman-teman. Nah, tapi di kejadian ini teman-teman ya, itu ada yang dapetin airdrop TWT ini itu sebanyak 4,9 miliar rupiah. Lo orang bayangin aja. Kalian ikutin airdrop ya, itu dapatnya 4,9 miliar rupiah, gila. Gua aja gak kebayang duitnya itu seberapa banyak temen-temen ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau lihat artikelnya, silakan aja, nanti linknya bakal gua taruh di deskripsi. Jadikan artikel itu sebuah motivasi aja temen-temennya bagi kalian. Jadi kalau misalkan kalian nih belum ada modal nih, dan gua menyampaikan info soal investasi, soal cryptocurrency dan sebagainya ini temen-temennya, kalian jadikan ini pengetahuan kalian aja. Jadi nanti ketika kalian itu udah punya modal dari bermain airdrop, kalian bisa berinvestasi di cryptocurrency ini teman-teman. Oke tentunya, jadi segitu aja pembahasan kita soal airdrop dari TWT ini. Kita bakal fokus tentang bagaimana cara kita melakukan staking di Trust Wallet ini teman-teman ya, dan fitur-fitur yang ada di Trust Wallet ini. Nah, pertama tentunya pastinya kalau misalkan kalian belum punya, silahkan aja download terlebih dahulu. Nanti link untuk downloadnya bakal gua taruh di deskripsi ya. Di Trust Wallet ini support iOS dan Android juga teman-teman ya. Jadi pastinya kalian bisa memilikinya di device kalian. Nah, pertama di sini adalah kalian setelah download bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Setelah itu kalian klik aja buat dompet baru teman-teman ya. Setelah itu kalian centang aja tuh di situ. Setelah itu kalian klik lanjutkan. Nah, setelah itu kalian di sini bakal disuruh untuk mencadangkan dompet kalian. Kalian klik captcha-nya aja, klik lanjutkan. Setelah itu bakal dibawa ke flash seperti ini. Nah, ini penting banget teman-teman ya, kalian screenshot aja dan kalian amankan. Karena apabila kalian kehilangan HP kalian ataupun kalian ingin berganti device itu ya, kalian itu bisa memasukkan flash ini untuk membackup akun kalian ataupun membackup wallet kalian. Jadi jangan sampai flash ini hilang ya. Nah, setelah itu kalian itu bisa langsung aja menyalin kembali kata-kata yang ada di patch sebelumnya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa dibawa ke tampilan seperti ini teman-teman ya.
Nah, di sini seperti yang gua bilang, di mana ini adalah sebuah wallet, jadi gunanya itu untuk bisa kirim dan menerima ya, bisa transfer seperti itu. Selain itu juga di sini juga ada exchange ya teman-temannya, di mana kalian bisa memperjualbelikan token kalian di sini, teman-teman. Jadi bukan cuma wallet doang, teman-teman ya. Nah, selain itu juga fitur favorit gua itu sendiri yaitu di sini ada yang namanya staking. Nah, staking ini ada banyak pilihannya ya. Di sini ada TRX, ada Atom, ada XTZ, ada Algo dan ada Kava. Nah, untuk APR-nya kalian bisa lihat sendiri, teman-teman ya. Untuk Tron itu 0,74% itu per 3 harinya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau staking Tron, kalian bisa nih untuk stakingnya di sini juga. Kali ini gua bakal bahas yang di Cosmos. Kenapa, Bang? Bahasnya yang di Cosmos karena di sini itu APR-nya 8%, teman-teman ya. Jadi lebih gede lah profitnya. Nah, di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat apabila kalian mau staking Cosmos di Trust Wallet ini, kalian itu untuk waktu holdnya cuma 21 hari doang dengan APR 8%. Jadi apabila kalian staking nih, kalian tuh artinya balance kalian tuh di hold ya. Kalian tuh nggak bisa mengapa-apakan balance kalian, nggak bisa kalian transfer dan nggak bisa kalian withdraw juga. Nah, setelah kalian men-staking sampai 21 hari, setelah itu ya udah teman-teman ya, balance kalian bakal dikembalikan beserta juga dengan bunganya, sehingga kalian bisa langsung belikan ataupun kalian mau staking lagi, teman-teman ya. Intinya balance kalian di lock up dalam periode staking itu sendiri. Kalau untuk Cosmo itu 21 hari. Nah, untuk melihat detailnya kalian bisa untuk stakingnya kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik staking aja. Setelah itu kalian bisa masukkan jumlah staking kalian, lalu klik berikutnya teman-teman ya. Dan itu udah otomatis balance kalian terstaking, teman-teman. Kalau misalkan kalian tanya gua, Bang, belinya itu di mana, Bang? Apabila kalian mau beli token si Cosmo ini, teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja cek di market cap, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, Cosmo itu juga sudah terdaftar di market cap. Jadi kalian bebas mau beli di mana, teman-teman ya. Nah, di sini untuk harganya sendiri kalian bisa lihat di sini ya, dia sudah terjadi penurunan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, ini bagus banget buat dibeli ya, karena emang sudah menyentuh titik spot. Jadi pastinya dia bakal naik ke atas ya teman-teman ya. Jadi untuk periode dalam 21 hari itu pastinya itu bakal bisa naik, teman-teman. Kalau misalkan sesuai dengan perkiraan gua, karena dia di sini udah sentuh titik spot dia dan berhasil naik ke atas ya teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkannya, kalau misalkan kalian lihat di sini tadi itu ada yang namanya Binance Staking. Jadi kalian tuh bisa beli di Binance, kalian bisa staking di Binance, atau kalian mau beli dan transfernya ke Trust Wallet itu juga bisa, teman-teman ya. Jadi terserah kalian, teman-teman. Mau menggunakan Trust Wallet atau mau menggunakan Binance, karena memang di sini juga dia stakingnya itu validatornya oleh Binance ya. Lantas berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari staking Cosmo ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian perhatikan teman-teman ya, tadi kan gua bilang keuntungannya adalah sebanyak 8% teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tuh kalian depositkan atau membeli token Cosmo sebanyak $1.000 ya teman-teman ya, $1.000 aja nih contohnya, itu kalian dapetin keuntungan ataupun bunganya itu sebanyak 8,2% itu per 21 harinya teman-teman. Jadi dalam 21 hari artinya kalian bisa mendapatkan $80, atau apabila kita kurskan ke rupiah itu sebanyak 1,2 juta rupiah. Itu belum dihitung apabila token Cosmo itu mengalami kenaikan teman-teman ya, karena udah gua bilang tadi si Cosmo ini udah menyentuh titik spot, jadi bagus banget buat dibeli. Jadi kalau misalkan dia naik juga, pastinya keuntungan kalian juga bakal naik. Itu kan cuman perhitungan apabila pas di harga $1.000 ya. Kalau misalkan nanti mengalami kenaikan, tentunya nanti bisa $100, $1.200, $120 ya bisa juga tentunya. Namanya juga tokennya mengalami kenaikan. Tentunya keuntungan kalian juga pastinya bakal mengalami kenaikan. Jadi itu ya tentunya enaknya staking, mudah banget. Kalian tinggal staking aja, kalian diamkan selama 21 hari, lalu terima keuntungan beserta modalnya. Jadi mudah banget lah. Nah, langsung aja kita ke platform selanjutnya teman-teman. Nah, oke, jadi lanjut teman-teman ya. Di platform kedua itu kita bakal bahas soal Waves ataupun yang disebut Wave teman-teman ya. Nah, di Wave ini sebenarnya adalah sebuah token yang cukup lama teman-teman ya, karena memang di sini Wave itu sendiri juga itu udah ada yang namanya platform ataupun smart contract mereka sendiri ya. Jadi berbeda dengan koin ataupun token. Di kebanyakan teman-teman ya, di Wave ini itu hampir sama kayak Bitcoin dan Ethereum, dimana mereka itu ada smart contractnya sendiri. Nah, hampir sama kayak Ethereum lah lebih tepatnya teman-teman ya, karena memang
di Populon Wave itu kita juga bisa buat token teman-teman ya. Jadi banyak juga para developer yang bergabung dengan Populon Wave ini untuk membuat token mereka, teman-teman. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang Wave, tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan sebagainya, teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kalian lihat untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung cek aja ya. Di sini ada yang namanya Wave Technology. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu nih secara lebih rinci tentang Populon Wave, kalian bisa langsung aja baca sendiri ya, teman-teman ya. Di sini gue bakal menyampaikan poin-poin pentingnya aja. Nah, jadi seperti yang udah gue bilang, teman-teman ya, di mana Wave itu memang ada yang namanya kontrak pintar, di mana memungkinkan bagi mereka untuk membuat token-token di Wave tersebut, teman-teman. Kontrak pintar protokol Wave memungkinkan perubahan perilaku default akun dan aset. Menggunakan kontrak pintar di Wave, Anda juga dapat membuat di app ya, aplikasi yang disimpan dan dieksekusi di jaringan blockchain. Jadi kalian tuh bisa buat juga, teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau menjadi developer sebuah token, teman-teman. Nah, di sini juga ada Red. Red adalah bahasa kontrak pintar yang dirancang untuk tujuan fungsional Wave untuk pengembangan di app, dirancang untuk menerapkan skrip ke aset dan akun di blockchain Wave ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri, teman-teman ya. Nah, untuk cara mendapatkan keuntungannya di sini, teman-teman ya, itu ada yang namanya sebenarnya kalau misalkan kalian udah paham ya, teman-teman ya. Dulu itu emang viral banget. Jadi kalau misalkan lo orang mau staking tuh ya, lo orang tinggal ke Wave. Kenapa? Karena memang di Populon Wave itu banyak banget token mereka yang bisa di staking kan, termasuk dari token Wave itu sendiri ya, teman-teman ya. Di sini juga ada yang namanya leasing, di mana memungkinkan Lee Silpong untuk menghasilkan blok atas nama token Anda sementara dana tetap di bawah kendali pengguna dan tidak meninggalkan akun mereka. Ada yang namanya LPOS, memungkinkan pemilik akun untuk menyewa token mereka ke Wave Notes dan mendapatkan presentasi dari pembayaran Notes sebagai hadiah ya. Jadi di sini tuh kalian tuh bisa staking juga, teman-teman ya. Nih, kalian bisa lihat protokol Wave memungkinkan pengaturan not penuh dengan persyaratan perangkat keras rendah dan kemungkinan untuk menghasilkan bunga tahunan atau PR sekitar 7%. Jadi bagi kalian tuh ini sebenarnya informasi yang mungkin kebanyakan para pemain cryptocurrency udah tahu ya. Cuman di sini bagi kalian yang belum tahu, di sini ada yang namanya token Wave, di mana itu saingan dari Ethereum itu sendiri juga, teman-teman ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat nih pedagang dan investor. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung aja. Dan di sini juga ada pengembang ya. Protokol Wave menyediakan berbagai toolkit untuk protokol alat dan pembuatan di app. Jadi seperti yang udah gue bilang, di sini Wave itu seperti Ethereum, teman-teman ya. Jadi memungkinkan banyak developer untuk bergabung di bawah platform Wave itu sendiri juga, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan keuntungan di Wave itu dari mana aja, Bang? Nah, untuk mendapatkan keuntungan pertama lo orang jelas bisa trading ya, karena memang Wave ini juga udah terdaftar di banyak bursa, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian lihat sekarang, teman-teman ya, Wave itu sedang menyentuh sudah menyentuh titik support di mana kalian tuh bisa aman lah, gua rasa ya, teman-teman ya, di sini, karena memang sudah tadinya yang dari $4 sudah turun ke $2,43. Ini aman banget buat kalian beli ya, karena memang ini udah menyentuh titik supportnya nih di angka $2,2, teman-teman. Nah, selain itu juga seperti yang gue bilang ya, di sini gue bakal bahas Wave Explorer. Jadi kalau misalkan lo orang kalau misalkan di Ethereum ada yang namanya Etherscan, di Bitcoin itu ada yang namanya Bitcoin Explorer. Nah, di Wave juga itu ada Wave Explorer, dimana kalian bisa melihat semua transaksinya ya. Jadi sama seperti yang gue bilang, di Wave itu ada smart contract ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut ya, di sini si Wave ini itu ada yang namanya Wave Exchange, di mana di sini teman-teman ya, kalian tuh bisa yang namanya menjual beli token Wave itu. Dan di sini juga kalian bisa menstakingkan dari token Wave itu sendiri, teman-teman. Nah, keuntungannya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada yang namanya USD staking, ada Wave staking, dan ada USD dengan diskon untung sampai 100%. Gila banget. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek aja. Gue bakal fokus ke poin-poinnya aja ya. Nah, untuk cara stakingnya, teman-teman ya, itu gampang banget, teman-teman ya. Pertama, kalau misalkan kalian itu nggak punya Wave, kalian bisa langsung aja membelinya di perdagangan, teman-teman. Caranya, kalian bisa langsung deposit aja. Setelah itu kalian tukarkan ke Waves ya. Di sini Wave banyak banget ya. Ada BTC, ada USDT, ada USDN, ada ETH, ada banyak banget, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau deposit, gampang banget, teman-teman. Cara depositnya kan tinggal klik aja dompet di sini ya. Setelah itu kalian ya udah kalian terima aja. Menerima di sini, kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini, dimana ini adalah wallet sekalian. Jadi kalau misalkan kalian mau deposit menggunakan Bitcoin nih, kalian bisa aja tuh klik Bitcoin ya, dan kalian bakal mendapatkan wallet kalian. Nah, setelah itu kalian tukarkan ke Waves melalui perdagangan. Setelah itu kalian bisa balik ke investasi di sini, teman-teman ya. Dan kalian bisa pilih ke mana yang mau kalian
staking kan. Misal kalian misalkan mau staking kan Wave teman-teman ya, dimana APR-nya adalah 6% teman-teman. Nah di sini kalian bisa langsung aja nih ya, setelah kalian berhasil deposit ya, di sini kan balance kalian pastinya bakal bertambah. Nah kalian tinggal langsung aja klik stack Waves di sini ya. Nah setelah itu teman-teman ya, kalian bisa langsung aja nih ya teman-teman ya, kalian bisa langsung di sini pilih poolnya, kalian mau yang dimana. Saran gua itu kalian bisa langsung aja pilih yang pendapatannya paling gede ataupun APR-nya paling gede. Di sini ada yang paling gedenya yaitu sebanyak berapa ya tadi ya? Nah 5,6% teman-teman ya. Nah setelah itu kalian ya udah teman-teman ya, kalian masukkan jumlah balance kalian, lalu kalian klik stack Waves, di mana di ini periodenya per minggu ya, frekuensi pembayarannya adalah mingguan, jadi kalian bisa mendapatkan bayarannya per mingguan. Nah kalau misalkan kalian mau harian itu juga bisa, di mana di sini ada yang namanya Wave Avis, di mana keuntungannya bisa kalian dapatkan itu keuntungan yang kalian dapatkan per tahunnya adalah 5,4%. Namun kalau misalkan kalian mau weekday setiap harinya itu juga bisa di platform dengan menggunakan pool Wave Assist ini ya, karena periode stakingnya yaitu harian. Nah untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja cek ke dalam websitenya teman-teman. Nah kita bakal lanjut ke platform ketiga ya. Nah oke, langsung aja kita ngebahas ke platform selanjutnya. Untuk platform selanjutnya itu ada yang namanya Kyber Network Crystal ataupun tokennya bernamakan KNC. Nah bagi kamu nih para penggiat ataupun pemburu token DeFi, token KNC ini itu bisa jadi yang paling gua rekomendasikan. Kenapa? Karena memang mereka memiliki banyak fitur ya tentunya. Kita bakal bahas satu persatu fitur mereka teman-teman. Nah yang pertama, apabila kalian belum tahu KNC teman-teman, di sini kita bakal baca sedikit deskripsi singkatnya. Kyber Network Crystal ataupun token KNC adalah token utilitas ERC20 dan merupakan bagian integral dari Kyber Network. KNC adalah perekat dan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan di ekosistem Kyber, teman-teman. Nah untuk fiturnya itu ada banyak teman-teman ya. Yang pertama tentunya pastinya ada staking ya. Yang kedua ada yang namanya burning. Nah ini jadi salah satu fitur yang bisa dibilang harus kalian perhitungkan. Kenapa teman-teman ya? Karena memang di sini teman-teman ya, KNC itu ada yang namanya burning. Nah burning itu adalah suatu kegiatan di mana developer mengurangi jumlah pasokan stok mereka teman-teman. Nah apabila stoknya bakal menipis teman-teman ya, pastinya para pemegang KNC itu pastinya bakal lebih menghargai token tersebut dong, dan pastinya bakal lebih banyak diburu lagi teman-teman ya. Nah itu bisa membuat harga dari token KNC itu naik seiring dengan banyaknya transaksi dan seiring dengan jumlah yang token yang bakal mereka burning teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini beberapa biaya jaringan akan dibayar untuk mengurangi pasokan KNC secara permanen. Ingat ini secara permanen, artinya di burning, dihilangkan total jumlah dari token KNC yang beredar teman-teman. Pasokan KNC akan berkurang seiring waktu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, di mana memang fitur burning itu di dunia cryptocurrency itu memang terbukti ya teman-teman ya. Terbukti kebanyakan itu memberikan ke kita profit teman-teman ya. Karena memang semakin lama ataupun semakin banyak transaksi, pastinya token tersebut akan mengalami semakin banyak burning. Nah, semakin banyak burning artinya bakal semakin sedikit orang yang ngejual teman-teman ya, semakin sedikit orang yang ngejual dan pastinya bakal berebut dong karena total pasukannya yang memang sudah sedikit teman-teman ya. Nah di sini juga ada fitur yang namanya cadangan intensif. Pemegang KNC menentukan porsi biaya jaringan yang digunakan sebagai rabat penyedia likuiditas berdasarkan kinerja volumenya. Nah di sini kalian bisa lihat lebih lengkapnya sendiri. Di sini kalian bisa lihat Kyber dan KNC staking ya. Untuk menghemat durasi, intinya simpelnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian staking kan KNC, kalian tuh bakal dapat rewardnya yaitu Ethereum teman-teman ya. Jadi kalian staking KNC, yang bakal kalian dapatkan adalah Ethereum. Nah di sini juga kalian bisa lihat ya kasus pengguna lain untuk KNC, di mana kalian untuk pembayaran melalui aplikasi Crypto.com dan Monolith serta kartu Visa dapat digunakan di jutaan vendor global. Untuk pembayaran di Kyber Swag Store yang diperdayakan oleh Originishop. Untuk pembayaran di vendor dengan terminal pun di X terpasang. Untuk pinjaman jaminan dan perdagangan margin di platform DP. Untuk pesanan batas bebas gas tanpa biaya di kybersewa.com teman-teman. Nah untuk partnersnya sendiri itu ada banyak banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman ya sebagai info tambahan, di mana KNC ada itu udah volume totalnya penjualannya itu udah lebih dari 1 miliar USD dengan lebih dari 1 juta transaksi teman-teman. Nah di sini untuk wallet ataupun platform yang bergabung itu juga udah banyak ya. Di sini kalau misalkan kalian mau lihat swap dompet dan token, kalian bisa lihat di sini ada banyak banget yang sudah bergabung dengan KNC. Di sini juga ada pembayaran NFT dan Eniaga terdesentralisasi. Jadi kalian bisa gunakan ini teman-teman ya untuk membeli produk di
di sini teman-teman ya, di Eniaga ataupun pembayaran NFT. Di sini juga kalian bisa lihat pertukaran dan integrasi perdagangan, pertukaran ataupun market ya. Jadi di sini juga udah tergabung banyak, dan di sini ada keuangan terdesentralisasi yang sudah support dengan token KNC ya. Jadi intinya tuh banyak banget lah teman-teman ya yang fitur dan proyek yang bekerja sama dengan KNC ini teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat nih ya, di mana CEO dari Hash yaitu Sinomki memberikan komentar seperti ini. Kyber adalah platform likuiditas terbesar di ruang Ethereum DeFi. Memungkinkan pengembang membangun layanan keuangan dan produk mereka sendiri tanpa izin adalah salah satu dari banyak kekuatan Kyber. Nah, jadi apabila kalian para pemain ataupun para pemburu token DeFi, kalian tuh bisa cari tahu lebih dalam soal KNC ya. Kalian bisa tradingkan dan kalian bisa stakingkan KNC ini teman-teman ya. Ini sangat rekomendasi dari gua. Karena apa? Karena banyak banget fiturnya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman ya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Kalian bisa baca-baca websitenya ya teman-teman ya. Karena di sini gua juga mau menghemat durasi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau trading ataupun mau staking, silahkan aja. Linknya nanti bakal gua taruh di deskripsi. Kita langsung ke project selanjutnya ya. Nah oke teman-teman ya, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Yang terakhir itu ada yang namanya platform BitDAO teman-teman ya. Mungkin kalian belum banyak tahu ya teman-teman ya tentang token ataupun platform BitDAO ini. Nah platform BitDAO ini menarik banget teman-teman ya. Kita bakal bahas teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, many project already join the BitDAO ecosystem. Jadi banyak banget project yang udah join ke dalam ekosistem BitDAO teman-teman ya. Pertama itu adalah Justice Zone teman-teman ya, dimana ini adalah TRX. Ada juga Chainlinks, ada Ontology, ada Taylor, ada Binance pastinya, dan ada Ketum teman-teman ya. Nah CEO-nya itu sendiri adalah Bastian teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini adalah 3 kali Apple WWDC Student Scholarship winner and Blockchain enthusiast since the beginning teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat BitDAO itu berarti is decentralized finance. Jadi BitDAO itu masuk ke dalam ekosistem DeFi. Nah ini yang buat gue excited banget temen-temen ya. BitDAO itu ada sebuah inovasi baru. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya Trustless USD Stablecoin, dimana ini adalah first Trustless USD Stablecoin on Binance Chain temen-temen ya. Ini adalah berbeda dengan USD Stablecoin yang kebanyakan temen-temen ya. Jadi BitDAO ini memunculkan sebuah inovasi baru. Nah kita bakal bahas teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, BitDAO adalah proyek stablecoin baru yang bagaimanapun berbeda dari stablecoin lain karena dikeluarkan di Binance Chain teman-teman ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja ya teman-teman ya di white papernya, di mana di sini kalian bisa lihat di platform BitDAO ini itu ada 3 token ya, itu ada BIT, ada BNB, dan ada BUY, di mana mereka saling bersinergi. Nah untuk menghemat durasi ngebahas soal trustless soal stablecoin ini, kalian bisa langsung aja ke websitenya dan baca deskripsinya teman-teman ya. Nah di BitDAO itu sendiri itu juga ada Stack Your BitDAO, di mana kalian bisa staking juga teman-teman ya. Cuman di sini nggak bisa gue panjang lebar ngejelasin soal BitDAO ini sendiri juga, karena memang di BitDAO ini belum launch ke market ya teman-teman ya. Mereka hanya sudah melakukan ICO. Nah harga ICO-nya itu setahu gue adalah sebanyak $0,01 teman-teman. Nah jadi si BitDAO ini belum masuk ke dalam market ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak yang bisa gue jelasin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih tahu tentang BitDAO teman-teman ya, kalian bisa langsung aja ke websitenya teman-teman. Nah mungkin di Indonesia belum seberapa viral token BitDAO, namun sejak ICO itu sudah viral di beberapa YouTuber ataupun influencer ataupun komunitas di luar negeri teman-teman ya. Jadi ini menarik banget karena apa? Karena di sini ada inovasi baru di mana itu berekosistem dengan Binance Chain juga teman-teman ya. Jadi menarik banget untuk kita cari tahu. Dan pastinya kalau misalkan sebuah inovasi teman-teman ya, itu bisa kemungkinan profitnya gede banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mereka sudah launch market, kalian bisa langsung aja trading ataupun kalian bisa melakukan staking di BitDAO ini, di token BitDAO ini ya. Nah karena udah azan juga, jadi segitu aja teman-teman ya pembahasan gua kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Yang jelas kalau misalkan kalian mau dapetin keuntungan di internet, pastikan kalian tuh memiliki wawasan yang banyak dan waktu yang banyak juga ya teman-teman ya, biar kalian tuh bisa cari tahu mana yang bisa membuat kalian profit. Jadi nggak asal-asalan teman-teman. Nah segitu aja dulu. Be smart user. See ya teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi ini sebagai informasi tambahan aja bagi kalian nih yang mau beli token crypto network ataupun tokennya bersimbolkan dengan KNC, kalian bisa membelinya di toko kripto ya teman-teman ya. Siapa tahu kalian tuh mau trading ataupun
mau staking nih, kalian bisa beli ataupun memperdagangkannya di toko kripto.